Kita coba review film aja ya, biar viewnya banyak. Dia adalah Bart Bromley. Meskipun memiliki keterbatasan, Bart bekerja di salah satu hotel kecil bertugas sebagai resepsionis. Untuk mengasah skill komunikasinya, dia melakukan eksperimen yang cukup unik. Dia memasang kamera dan mikrofon kecil di beberapa kamar di hotel. Dari sana dia mendengarkan dan memperhatikan bagaimana tamunya berbicara dan bersikap. Dan hal itu tampaknya berhasil membuat Bart sedikit demi sedikit bisa mengasah skill komunikasinya menjadi lebih baik. Penderita ini umumnya juga akan terasa canggung jika berhadapan atau bertemu dengan orang secara langsung. Bahkan di dalam rumahnya sendiri, dia memasang kamera dan mikrofon supaya ibunya bisa berkomunikasi dengannya. Salah satunya saat ibunya ingin memberikan makan untuknya. Bart dan ibunya hanya tinggal berdua saja di rumah. Ayahnya sudah lama meninggal. Bart adalah salah satu karyawan yang sangat disukai oleh pemilik hotel tersebut. Dia tidak pernah telat masuk jam kerja atau bahkan lalai dalam melakukan pekerjaannya. Bart selalu standby di areanya setia menunggu sampai tamu datang. Hingga beberapa jam kemudian saat tengah malam, hotel mereka kedatangan tamu wanita yang ingin check-in kamar. Dengan gaya bahasa yang sedikit aneh, tamu wanita itu agak terkejut dibuatnya. Setelah check-in selesai, Bart langsung memperhatikan wanita itu yang sudah berada dalam kamar. Tak lama, beberapa saat setelah itu seorang pria masuk dari pintu kaca di dalam kamar. Temannya Bart tiba-tiba muncul dan menegurnya untuk bergantian jaga karena jam kerja Bart sudah selesai. Alhasil Bart pulang beli es krim dan melanjutkan melihat wanita yang ada di hotel lewat komputer di rumahnya. Wanita itu terlihat disakiti dan diancam. Bart juga melihat isi tas wanita itu mengeluarkan pistol. Entah untuk apa dia membawanya. Bart tak panik lantas kembali ke hotel ingin menghentikan pertikaian tersebut. Namun sayang sudah terlambat. Saat berada di depan pintu, dia mendengar suara tembakan. Teman kerja Bart yang juga berada di luar sampai mendengar suara tembakan tersebut. Dia masuk ke dalam untuk mengecek dan melihat Bart sudah berada di dalam kamar. Bart mengatakan kalau wanita itu sudah tidak bernyawa. Karena kejadian itu, temannya Bart menelpon nomor darurat dan tak lama setelah itu polisi datang ke TKP. Karena Bart berada di tempat kejadian, detektif polisi yang bernama Espada lantas mewawancarainya untuk mendapatkan informasi dari Bart. Percakapan itu tampak terasa agak membingungkan karena Bart tidak biasa bertemu dengan polisi. Udah gitu Bart terlihat gugup dan ada bekas darah di bajunya. Bart menjelaskan kalau dirinya kembali ke hotel untuk mengambil dompetnya yang tertinggal, namun Espada tidak begitu percaya dengannya. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita yang menjadi korban itu adalah istri dari kepala kepolisian. Espada mendapatkan beberapa informasi dari Bart, namun dia masih belum yakin kalau Bart adalah pelakunya. Malam itu Bart kembali melihat rekaman yang terjadi pada wanita yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah petunjuk yang sangat penting. Dia melihat ada sebuah tato burung yang terdapat di lengan si tersangka. Bart kini punya bukti kuat untuk memberitahukan pada polisi kalau dia tidak ada hubungannya dengan ini. Namun sepertinya Bart memutuskan untuk tutup mulut. Akibat kejadian itu, Bart dipindahkan ke hotel lain namun masih satu manajemen. Dia juga tetap akan menjadi resepsionis. Malam pertama bekerja di sana, Bart langsung mendapatkan tamu yang cantik. Dia adalah Andrea Rivera. Andrea adalah seorang pelanggan di hotel tersebut. Dia yakin kalau Bart adalah karyawan baru karena sebelumnya dia tidak pernah melihatnya. Bart memanglah mengidap suatu kelainan, namun dia punya otak yang cerdik. Tidak hanya dalam kamar hotel, dia juga menaruh kamera kecil di dalam dasinya. Dia memutar rekaman yang isinya pembicaraan dengan Andrea. Dan tampaknya, sepertinya malam itu Bart juga menyukai Andrea. Kasus yang melibatkan kematian istri kepala kepolisian masih menjadi misteri. Dan Bart juga masih dalam pengawasan Espada. Kemanapun dia pergi, Espada mengikutinya. Siapa tahu dia bisa menemukan bukti. Saat itu Bart pergi ke minimarket dan memutuskan untuk berjalan kaki ke sana. Di sana ia bertemu dengan Andrea yang juga kebetulan sedang belanja. Percakapan antara mereka kembali dimulai. Namun kali ini sepertinya agak dalam. Bart meminta maaf pada Andrea kalau dirinya bertingkah aneh jika bertemu dengannya. Itu dikarenakan karena dirinya mengidap suatu kelainan. Namun Andrea sudah tahu akan hal itu, karena adiknya juga mengidap hal yang sama. Tapi sayangnya usianya tidak panjang dan tidak sebaik Bart. Mendengar itu Bart jadi merasa tidak enak lalu pergi dari sana sambil mengucapkan selamat tinggal pada Andrea. Polisi terus bergerak mencari bukti atas kasus yang sedang mereka tangani. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah memori yang ditemukan di dalam kamar TKP. Dan memori itu adalah milik Bart. Dia baru sadar kalau memorinya hilang satu. Polisi lantas memutar rekaman yang ada di dalam memori tersebut. Kepala kepolisian yang bernama Nick Peretti melihat sebentar lalu meminta mematikan video tersebut. Dia yakin kalau Bart lah pelakunya. Rekaman itu juga Bart yang membuat. Namun Espada tidak bisa menangkap Bart begitu saja karena buktinya tidak cukup kuat. Apalagi di dalam video itu hanya terlihat kaki pelaku dan korban saja. Suatu malam Bart melihat Andrea sedang galau di kamarnya dari kamera pengintai. Dia terlihat sangat kebingungan.
Lalu Andrea keluar dan mengajak Bart untuk ikut dengannya ke kolam renang. Mereka lalu berbincang membicarakan hal-hal tentang suatu hubungan. Bart pernah melihat Andrea mencium seorang pria di mobilnya. Bukannya senang, Andrea malah terlihat sedih. Itu karena hubungan yang ia jalin dengan pria itu bukanlah hubungan yang baik. Pria itu sudah memiliki istri. Mereka sudah menjalin hubungan secara diam-diam hampir 1 tahun lamanya. Sampai akhirnya dia menyadari kalau mau dibawa kemana hubungan mereka itu. Tidak ada arah yang jelas. Dia merasa kalau sudah waktunya dia punya kekasih. Jadi dia memperbaiki stylenya dengan merapikan dirinya. Potong rambut, beli parfum, dan bahkan beli mobil meskipun bekas. Begitu dia siap, ia mencoba membuat Andrea terkesan padanya. Namun sayang, sore itu dia melihat Andrea sedang bersama pria lain di kamarnya dengan tato burung di lengannya. Bart mulai yakin kalau Andrea sedang dalam masalah. Dia pulang ke rumah dan mendapati beberapa CPU miliknya sudah diangkut oleh polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Espada minta Bart untuk berkata jujur ketika ditanya, namun Bart seolah-olah menutupi apa yang ia ketahui. Saking alotnya percakapan itu membuat Espada dan ibunya Bart tersulut emosi. Ibunya tidak terima jika anaknya terus ditekan seperti itu. Espada menemukan banyak sidik jari milik Bart hampir di setiap sudut ruangan kamar TKP. Dan hal itu membuat mengapa polisi terus mengincarnya. Bart membantah, meskipun banyak sidik jarinya bukan berarti dia pelakunya. Dan hal itu masih terbilang wajar, apalagi dia adalah karyawan hotel yang sering keluar masuk kamar untuk merapikan. Meskipun CPU dan komputer banyak yang disita polisi, dia masih menyimpan harddisk eksternal untuk cadangan. Dan cerdiknya lagi, dia sudah menghapus seluruh rekaman yang tersimpan di dalam komputer. Hari itu benar-benar menjadi hari yang buruk baginya. Namun yang paling menyakitkan adalah patah hati terhadap orang yang ia sukai. Tidak enak makan dan susah tidur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pria bertato yang bersama Andrea itu adalah Nick Peretti, si kepala kepolisian. Ya, dia adalah pelaku yang sesungguhnya. Nick menghabisi istrinya supaya bisa bersama dengan Andrea. Namun tampaknya masih ada keraguan dalam diri Andrea. Jadi suatu hari Andrea pergi ke rumah Bart ingin bertemu dengannya. Andrea hanya ingin mengatakan kalau dia minta maaf. Andrea tahu kalau Bart menyukainya. Namun mereka tidak bisa bersama karena Bart tidak tahu seperti apa dirinya. Andrea lantas pergi dari sana dan mengatakan kalau dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Namun kedatangan Andrea ke sana ternyata diawasi oleh Espada. Espada jadi semakin curiga ada hubungan apa di antara mereka. Malamnya Bart melihat di komputernya kalau Andrea sedang bertengkar dengan Nick. Tidak ingin terjadi apa-apa dengan Andrea, Bart buru-buru datang ke sana dan menolong Andrea. Untungnya Bart berhasil membuat Nick pergi, namun Andrea terluka di bagian mulutnya. Bart lalu menjelaskan semuanya. Selama ini dia mengawasi dan mengintai Andrea menggunakan kamera kecil yang ia sembunyikan di dalam kamar. Bart ingin menunjukkan sesuatu padanya di rumah. Dia menunjukkan rekaman saat Nick menghabisi istrinya. Andrea terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia lalu berbaring di kasur sambil mengajak Bart. Bangun-bangun, Andrea sudah tidak ada, begitu juga dengan harddisknya. Ternyata Andrea berkhianat. Ia memberikan harddisk itu pada Nick supaya tidak ada barang bukti lagi. Namun Bart tidak bisa dianggap enteng. Ternyata dia masih menyimpan rekaman tersebut di salah satu harddisknya yang lain. Kebetulan hari itu Espada dan anggotanya bergerak masuk ke rumah Bart. Bart meninggalkan rekaman itu bersama pistol yang digunakan untuk membunuh korban. Tidak butuh waktu lama, Espada dan polisi balik mengincar Nick karena barang bukti sudah mereka dapatkan. Meskipun dengan segala kekurangannya, Bart masih bisa lebih cerdik dari orang normal lainnya. Bahkan dia menjadi pahlawan dengan memberikan jalan pada polisi untuk menangkap siapa pelaku sebenarnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita